Ya, eh, yang presentasi sore ini siapa? Saya Pak, Sudah masuk semua ya? Ada berapa orang? ada 3 Pak dosen. 3 ya. Baik. Kita bisa mulai ya. Mohon kameranya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insan 'allama ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mahmud. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakahum ala mahajjatil bayda kitaballah wa sunnata rasulih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat taufik dan hidayahnya sehingga pada sore hari kita dapat berjumpa kembali via Zoom dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi dalam bidang landasan pendidikan Islam. Pada sore hari ini kita akan mendiskusikan tentang desain pembelajaran. Oleh karena itu, mari kita mulai kegiatan perkuliahan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dipersilahkan kepada kelompok yang akan mempresentasikan topik ini untuk dimulai presentasi. Disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin share screen kepada dosen dan teman-teman. Oke, baik, sudah terlihat? Ya, sudah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen kita Landasan Pendidikan Islam, Bapak dosen Dr. Ahmad Muradi MA, serta yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang desain pendidikan dalam Islam, desain pendidikan Islam. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Ibu Rinkus Priyati, yang kedua saya sendiri Bapak Hasif Faizal, dan yang ketiga adalah Bapak Guru Wijadarko. Baik, untuk yang pertama di dalam desain pembelajaran dalam pendidikan Islam, untuk pendahuluannya, desain pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif. Hal demikian memerlukan latihan dan kerjasama guru dengan guru lainnya. Dengan mengkomunikasikan desain pembelajaran yang dibuat oleh guru, diharapkan guru tersebut dapat memberikan umpan balik terhadap desain dalam pembelajaran ini. Desain pembelajaran dapat didefinisikan sebagai bangun rancang pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dengan baik.
Guru dapat memiliki Dek, kreasi yang inovatif, Ara, menciptakan bentuk-bentuk model pembelajaran yang beragam, sehingga Ara, kegiatan belajar dan mengajar berlangsung secara Ara. kondusif. Bangun rancang proses pembelajaran tersebut meliputi strategi dan metode, media dan teknik yang digunakan sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan suatu interaksi antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dari interaksi itu pada dasarnya adalah bertambahnya pengalaman siswa baik teori maupun praktek dan perubahan tingkah laku siswa. Dalam proses pembelajaran diperlukan adanya aksi dan reaksi yang menjadi interaksi antara guru dan siswa sehingga mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu fungsi sebagai pelajar dan siswa fungsi sebagai pelajar. Adapun rumusan masalah, yang pertama tentang apa pengertian dari desain pembelajaran, kemudian yang kedua apa tujuan dari desain pembelajaran, yang ketiga apa saja macam-macam desain pembelajaran Islam. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama agar kita dapat mengetahui tujuan desain pembelajaran dalam pendidikan Islam. Yang kedua agar kita dapat mengetahui macam-macam desain pembelajaran. Di dalam pembahasan desain pembelajaran Islam terbagi nanti menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama pengertian desain pembelajaran Islam, yang share screen-nya Kapan ke itu ya? maaf, share screen-nya tiba-tiba keluar. Maaf Bapak Ibu. Sudah muncul lagi Bapak Ibu? Maaf. Sudah. Ya, oke. Yang kedua, fungsi desain pembelajaran bagi Islam. Yang ketiga, jenis-jenis desain pembelajaran Islam. Oke. Baik, yang pertama tentang pengertian desain pembelajaran Islam. Desain istilah berarti struktur, bingkai atau garis besar, dan ketertiban atau kegiatan sistematis. Selain itu, desain kata juga dapat diartikan sebagai proses perencanaan sistematis yang dilakukan sebelum kegiatan atau implementasi. Definisi lain, desain sistem pembelajaran diusulkan oleh Smith dan Ragab. Artinya, suatu proses sistematis yang dilakukan dengan mentransformasikan prinsip belajar dan menjadi desain yang dapat diimplementasikan dalam materi dan kegiatan pembelajaran. Desain sistem pembelajaran biasanya dimulai dengan kegiatan analitik yang digunakan untuk menjelaskan masalah pembelajaran aktual yang perlu dicari. Setelah menentukan masalah aktual, langkah selanjutnya adalah menentukan solusi alternatif yang digunakan untuk menanggapi masalah pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses timbal balik antara guru dan siswa, atau dapat pula dikatakan bahwa pembelajaran adalah proses penyampaian pengetahuan dari guru kepada siswa maupun sebaliknya. Maka sangat diperlukan desain pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak agar ilmu pengetahuan yang akan disampaikan dapat dipahami dengan mudah dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gagner dan Bridge dalam Mundiro memberikan definisi bahwa penjelasan merupakan sebuah sistem memiliki tujuan untuk membantu dalam proses belajar mengajar dan dirancang sedemikian rupa sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran terdapat 3 faktor. Yang pertama, kondisi pembelajaran, yaitu faktor yang mempengaruhi metode dalam meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, strategi pembelajaran. Yang ketiga, hasil pembelajaran, yaitu sesuatu yang menyangkut efektivitas, efisien, dan daya tarik pembelajaran. Selanjutnya, ya, di dalam desain pembelajaran, desain pelajaran pendidik Islam, itu mengacu pada pengembangan rencana. Ya. Jadi intinya mengacu dalam pengembangan rencana, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Ya, dengan memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang akomodasi
nilai-nilai, ajaran dan prinsip-prinsip Islam dalam proses pendidikan. Beberapa poin penting di dalam desain pembelajaran Islam, ya, antaranya yang pertama adalah integrasi nilai-nilai Islam, fokus pada pembentukan akhlak, yang ketiga pembentukan sumber-sumber Islami, yang keempat keterlibatan aktif siswa, yang kelima konteks realitas sosial dan budaya, yang keenam adalah pembelajaran sepanjang hayat. Ya. Di mana desain pembelajaran dalam pendidikan Islam untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendalam, bermakna, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini memungkinkan untuk siswa berkembang secara holistik, baik dalam segi akademik maupun spiritual. Untuk selanjutnya, untuk fungsi dapat dijelaskan oleh Ibu Rin. Pada Bu Rin dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak dosen serta rekan-rekan semua melanjutkan materi yang sudah disampaikan Pak Hasbi. Fungsi desain pembelajaran agama Islam. Desain pembelajaran merupakan sebuah proses pembelajaran yang telah disusun secara sistematis sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting dalam desain pembelajaran, memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan guru, menghasilkan sumber belajar, mengembangkan sistem belajar, dan sebagai petunjuk arah kegiatan mengajar. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, tentunya menyusun desain pembelajaran merupakan sebuah keharusan yang harus dilaksanakan oleh guru. Menyusun desain pembelajaran secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan guru dalam bidang pembelajaran. Dengan menyusun desain pembelajaran, guru akan belajar terus mengarah kemampuannya agar dapat menghasilkan desain pembelajaran yang sederhana dan menyenangkan, dan pada akhirnya akan menciptakan suasana belajar yang berkualitas dan bermakna bagi siswa. Dan menghasilkan sumber belajar yang dimaksud, menyusun desain pembelajaran akan dapat menumbuhkan motivasi kepada guru untuk mencari sumber-sumber baru mengenai materi yang akan diajarkan, sehingga akan menambah hasanah keilmuan guru. Pada intinya, menyusun desain pembelajaran mengharuskan guru untuk membaca banyak buku dan menggunakan sumber baru dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Mengembangkan sistem pembelajaran. Menyusun desain pembelajaran tidak hanya pada sebatas menguraikan kerangka yang tersedia, tetapi dalam proses penyusunan desain pembelajaran dibutuhkan kreativitas guru. Hal ini dibutuhkan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan sehingga siswa merasa nyaman dalam belajar. Sebagai petunjuk arah kegiatan belajar mengajar, desain pembelajaran disusun oleh guru dengan tujuan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan terarah. Karena dalam desain pembelajaran memuat langkah-langkah atau prosedur kegiatan belajar mengajar, desain pembelajaran yang telah disusun akan memudahkan guru dalam melakukan pembelajaran serta memudahkan guru dalam menyampaikan materi yang sesuai dengan kemampuan siswa. Lanjut. Nah, untuk jenis-jenis desain pembelajaran agama Islam akan disampaikan oleh Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak dosen. Eh, Sehat selalu Pak dosen. Ya, amin. Baik, untuk jenis-jenis desain pembelajaran agama Islam. Yang pertama yaitu desain pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan kesadaran lingkungan. Desain pembelajaran
pendidikan agama Islam berwawasan kesadaran lingkungan, baik itu kondisi lingkungan hidup siswa maupun kondisi lingkungan sekolah. Dalam proses pembelajaran guru, merancang desain pembelajaran yang lebih menarik dan lebih mudah dipahami, serta selalu siswa untuk berdiskusi secara langsung dengan mengaitkan lingkungan dan nilai-nilai agama sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Metode pembelajaran yang digunakan dalam desain pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan kesadaran lingkungan diantaranya keteladanan, pembiasaan, dan diskusi. Lanjut, Pak. Yang kedua, desain pembelajaran model Azure berbasis multimedia. Penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang lebih baik, karena pada dasarnya multimedia tersebut sudah mengcover karakteristik gaya belajar secara umum. Desain pembelajaran model Azure ialah desain pembelajaran sederhana yang menjadikan pembelajaran lebih efektif, efisien, dan menarik, serta meningkatkan daya berpikir kritis pada siswa. Pada intinya, model pembelajaran Azure ialah model pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan gaya belajar dan karakteristik siswa, sehingga siswa dapat merasa nyaman saat pembelajaran, serta dilakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan agar dapat diketahui kekurangan dari proses yang sedang berjalan. Sedangkan multimedia digunakan untuk membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Contoh aplikasinya adalah Microsoft Office, program animasi, program pemutaran video. Selanjutnya, Pak. Menurut McKnight, dalam Hamid menjelaskan bahwa flipped learning merupakan model pembelajaran yang menuntut guru untuk mampu mengalihkan pembelajaran langsung dari ruang belajar berskala besar ke ruang belajar skala kecil dengan bantuan teknologi. Model pembelajaran flip merupakan sebuah perpaduan antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran berbasis online. Pada model pembelajaran siswa lebih aktif dari gurunya dan guru hanya berperan memberikan motivasi, bimbingan, dan umpan balik terhadap hasil pekerjaan. Dilanjut, Pak. Yang penutup, kesimpulan, desain pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan sebuah rancang bangun yang disusun oleh guru dengan tujuan agar kegiatan pembelajaran belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Tujuan pembelajaran dapat tercapai, desain pembelajaran dan dibahas antara lain: 1. Desain pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan kesadaran lingkungan. 2. Desain pembelajaran agama Islam model Azure berbasis multimedia. 3. Desain pembelajaran model flipped learning. Dalam proses penyusunannya, ketiga sama-sama mempertimbangkan mengenai gaya belajar, karakteristik siswa, sehingga guru tidak serta-merta mendesain pembelajaran yang akan dilaksanakan. Lanjut, Pak. Terima kasih. Jika banyak kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada pembawa acara, Bapak Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Rin dan Pak Guru yang telah menjelaskan beberapa materi dari desain pendidikan Islam. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah yaitu Bapak Ibu untuk diskusi tanya jawab yang terdiri dari 3 pertanyaan untuk kita hari ini yang berkaitan dengan tema pada hari ini, ya. Kemudian nanti setelah diskusi tanya jawab, nanti terakhir tambahan ataupun materi yang akan disampaikan oleh Bapak dosen kita.
Oke, baik silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan di dalam sesi diskusi kita pada hari ini dipersilahkan. Bapak Ibu. Saya pasti ya. Pasti Oh saya. iya, oh ya Pak Soleh, silakan Pak Soleh. Ya. Catat ya Pak Soleh Terima bentar ya. kasih. Ya. Terima kasih atas pemaparannya ya. Soal tema sore kuliah kita pada sore hari ini judulnya desain pembelajaran Islam. Yang pertama saya ingin bertanya, apa perbedaan yang signifikan desain pembelajaran Islam dengan yang lainnya, arti yang di luar Islam? Perbedaannya apa? Terus yang kedua, dari pemaparan teman-teman tadi ada kata-kata mengembangkan desain pembelajaran Islam. Nah, ya, saya tanya tuh modelnya kira-kira seperti apa gitu, dan kalau bisa ada contohnya. Jadi juga Pak Habs ya. Ya, itu aja pasti. Kurang lebih mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Soleh atas pertanyaannya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain untuk pertanyaan selanjutnya. Pak Soleh 2 ya. Enggak, Pak Iwan dulu. Oh, Ya, silakan Pak Iwan. terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memaparkan materi ya, insya Allah cukup jelas. Dan juga terima kasih Pak dosen yang alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali ya di sore hari ini. Kaitan dengan desain pembelajaran, saya memahami bahwa desain pembelajaran ini sangat penting ya untuk dikuasai oleh kita, misalkan sebagai guru-guru yang mengajar PAI katakan atau di pendidikan secara umum, karena desain pembelajaran tentu merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran yang sangat memberikan peran signifikan terhadap keberhasilan kita di dalam mengajar. Nah, kaitan dengan desain pembelajaran tentu nanti akan ada kaitan dengan kita merencanakan misalkan tujuan pembelajarannya seperti ini, kemudian kita juga akan mencari tentunya metode, kemudian teknik pengajaran yang sesuai dengan tujuan atau karakteristik materi yang kita akan sampaikan. Nah, dalam PAI ya khususnya ya dalam pendidikan agama lah, kita secara umum kan lebih banyak kepada doktrin ya, artinya sumber materi yang kita sampaikan itu beberapa suatu yang ya sifatnya doktrin gitu, tidak membuat tidak ada ruang lingkup siswa untuk misalkan berpikir kritis, terutama dalam hal-hal akidah misalkan. Nah, mungkin bisa sharing dari rekan-rekan, termasuk nanti mohon pencerahan dari Pak dosen, bagaimana strategi kita sebagai seorang guru agar ketika mengajarkan hal-hal yang bersifat doktrinasi tadi, ya katakan tentang rukun iman, misalkan akidah, tauhid misalkan, tapi tetap memberikan ruang kepada siswa untuk melakukan pembelajaran secara aktif gitu. Kita membangun sifat kritis mereka, kita membangun mereka untuk aktif terlibat dalam pembelajaran, tidak hanya dengan modal ceramah seorang guru, kemudian dengan dalih bahwa ini doktrin, sehingga kadang-kadang kita itu menutup ruang interaktif dari para siswa kita. Tentu hal ini berbeda ya dengan misalkan pelajaran-pelajaran umum, katakan matematika, sains dan lain sebagainya, memang secara karakteristik materi juga memberikan peluang untuk siswa kita libatkan secara aktif. Ya, mungkin tadi ya ada karakter yang berbeda, terutama dari sisi materi diniyah yang sifatnya doktrin tadi, kadang kita kebingungan kita mendesain pembelajaran di kelas, terkesan pembelajaran kita itu ya monoton gitu ya, apa istilahnya terpusat pada guru gitu. Barangkali ada trik dan sharing dari rekan-rekan bagaimana strategi kita mendesain pembelajaran termasuk melaksanakan pembelajaran dalam karakteristik materi yang bersifat tadi, tapi tetap membuat pelajaran aktif, menyenangkan dan membangun sifat kritis dari anak-anak kita. Ya, mungkin demikian rekan-rekan. Kira-kira bisa ditangkap pertanyaannya?
Insya Allah Pak. Bisa, Sudah insya Allah. Iya, kami terima catat Pak. kasih. Siap. Oke. Baik, selanjutnya satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Silakan. Pak Sugeng. Mangga Pak Sugeng, silakan. Iya, izin teman-teman sekalian dan Pak Dokter, terima kasih untuk pemaparannya dari teman-teman sekalian. Iya, tadi disampaikan bahwa untuk desain pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat penting dan memang ini mungkin suatu sepakat ya kita bahwa desain ini suatu hal yang sangat penting di dalam sistem belajar mengajar. Salah satu fungsinya supaya ya apa namanya tadi disebutkan bahwa peserta didik itu dapat senang kemudian tertarik ya dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung gitu ya. Dan di dalam pendidikan Islam yang salah satu hal yang penting adalah bagaimana kita melakukan sistem pembelajaran yakni hifdzul Quran, hafalan Al-Quran. Nah, ini mungkin bisa disampaikan gitu ya. Ini termasuk pembelajaran metode atau desain yang mana di antara ketiga tadi? Apakah PAI berdasarkan lingkungan, kemudian apa tadi asur ya, atau tadi yang ketiga tadi adalah flat tadi. Nah, mungkin juga dapat di-share juga dari teman-teman sekalian supaya pembelajaran hafalan Al-Quran ini menarik gitu ya, dan santri ini dapat menghafal dengan kesadaran sendiri ya, kemudian dengan senang gitu. Mungkin trik-trik atau apa namanya ya trik lah gitu ya supaya mereka bisa seperti itu bagaimana gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Sugeng atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu sudah 3 penanya ya. Totalnya semua ada 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama tadi dari Pak Soleh. Yang pertama itu tentang apa perbedaan yang signifikan dari desain pembelajaran Islam dengan desain pembelajaran yang biasa gitu ya, atau mungkin kita sebut bisa dengan konvensional gitu, yang biasa gitu ya. Kemudian yang kedua, Pak Soleh menanyakan contohnya dari pengembangan desain pembelajaran Islam. Baik, coba saya jawab Pak Soleh. Mohon maaf dari sepengetahuan saya ya. Jadi untuk yang pertama ya, dalam desain pendidikan Islam itu kan mengacu pada pengembangan rencana, strategi ya, kemudian pendekatan pembelajaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Jadi tujuannya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mengakomodasi nilai-nilai ajaran dan prinsip-prinsip Islam dalam proses pendidikan, gitu ya. Jadi di dalam konteks pendidikan Islam itu dengan yang konvensional memiliki beberapa perbedaan ya. Jadi memang ada perbedaan yang cukup signifikan gitu ya. Kalau konvensional itu digunakan biasanya pada konteks pendidikan sekuler gitu ya, biasanya atau umum gitu ya. Beberapa perbedaan yang signifikan, contohnya mungkin yang pertama antara lain adalah integrasi di dalam nilai-nilai Islam. Jadi di dalam desain pendidikan Islam itu kita menekankan integrasi nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pembelajaran, seperti berkeadilan, kesederhanaan, kejujuran. Kalau di dalam desain pendidikan yang konvensional atau biasa itu biasanya berfokus terhadap tujuan pembelajaran yang bersifat akademis atau keterampilan tertentu. Kemudian perbedaan yang kedua itu tentang fokus pada akhlak dan karakter. Jadi di dalam pendidikan Islam itu menekankan pembentukan karakter yang baik gitu ya. Nah, kalau dalam desain pembelajaran biasa itu biasanya fokus terhadap bagaimana transfer ilmu pengetahuan secara kognitif. Kemudian untuk perbedaan yang signifikan yang lainnya itu terhadap penggunaan sumber-sumber belajar Islami gitu ya. Di dalam desain pembelajaran Islam itu kan dia mengintegrasikan
sumber-sumber Islam seperti Al-Quran, hadis, sunnah maupun literatur-literatur lainnya gitu. Sementara untuk yang desain pendidikan yang biasa atau konvensional ya, dia menggunakan sumber-sumber yang lebih umum gitu ya konteksnya. Nah, kemudian yang keempat itu perbedaannya tujuan pembelajaran yang berbeda gitu ya. Di mana di dalam desain pembelajaran Islam itu tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesuksesan akademik, tapi juga untuk pembentukan karakter yang baik, pengembangan spiritual dan penghayatan nilai-nilai agama. Sementara untuk yang desain pendidikan yang biasa gitu ya, itu lebih cenderung ya, lebih fokus terhadap pencapaian tujuan akademik ataupun keterampilan-keterampilan spesifik saja. Dan yang kelima itu untuk perbedaannya ada konteks sosial maupun kultur. Jadi desain pembelajaran Islam juga mempertimbangkan konteks sosial budaya, terlebih dalam budaya-budaya Islam dan dalam proses pembelajaran. Sementara untuk yang konvensional atau yang biasa ya, itu lebih bersifat umum ya. Artinya tidak terdapat konteks agama, artinya hanya bersifat umum atau maupun budaya tertentu. Jadi perbedaan ini menunjukkan bahwa desain pembelajaran dalam pendidikan Islam itu lebih berfokus pada aspek spiritual, moral, nilai-nilai agama. Sementara untuk desain pelajaran yang biasa itu mungkin lebih fokus pada akademik maupun pengembangan keterampilan saja. Mungkin itu Pak Soleh yang saya dapat jelaskan maupun dari contoh-contohnya. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain atau dari teman sekelompok yang lain. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua, ketiga, Pak Guru atau Burin bisa menambahkan. Baik. Untuk strategi agar materi yang bersifat doktrin tidak terlihat bagi siswa, yaitu ada strategi umum, yaitu menggunakan bahasa yang dapat diterima. Terus yang kedua menggunakan terminologi yang umumnya dapat diterima oleh semua kalangan. Menghindari istilah-istilah spesifik, menyajikan materi dalam bentuk yang menarik dan interaktif. Untuk strategi khususnya, menyajikan materi dalam bentuk cerita atau analogi. Yang kedua, menyajikan materi dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Yang ketiga, menyajikan materi dalam bentuk permainan atau kuis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Iwan. Ya, untuk Pak Sugeng, saya mencoba menjawab ya Pak. Mudah-mudahan saya kurang berkenan, nanti kita diskusikan bersama. Untuk teknik Al-Quran ya, tentunya menghafal Al-Quran tentunya harus dengan murajaah dan sering mengulang-ulang, baik dengan desain pembelajaran yang kami sedang sampaikan makalah tentang desain pembelajaran dalam pendidikan Islam, bisa juga melalui teknik pembelajaran PAI. Tapi yang paling pertama yaitu keteladanan dulu untuk mencapai seseorang atau siswa untuk menghafal Al-Quran itu memiliki keteladanan, kesabaran, dan keuletan serta ketelitian yang berarti jadi dan harus juga kita atau seorang guru itu
sering berupa memberikan contoh mengulang-ulang murojaah, mengulang-ulang atau bacaan-bacaan yang sedang kami ajarkan. Lebih-lebih dalam Al-Quran itu jika menggunakan nada, baik nada ros maupun bayati atau nahwan, sepertinya anak-anak itu lebih mudah untuk menghafalnya ketika diiramakan ketika membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Jadi eh, bisa juga dengan pembiasaan yang merupakan bagi bentuk manusia atau kita selaku orang tuanya juga membiasakan apa yang menjadi program sekolah itu dibantu juga dari sinerginya dari orang tua yang sering juga mengulang-ulang target hafalannya baik secara yang sering sudah dimurajaah di sekolah maupun yang di rumah, dan terlepas harus kita kontrol sesering mungkin untuk mengecek bacaan-bacaan siswa-siswa kita. Itu untuk pendapat saya ya Pak Sugeng. Mohon maaf jika masih kurang berkenan. Bagaimana Pak Sugeng? Pak Sugeng mana ya? Izin menambahkan, Bu Rin. Boleh, silakan Pak Guru. Jawab Pak Sugeng. Ya. Contoh trik yang diterapkan dalam pembelajaran dalam penghafalan Quran yaitu yang pertama, untuk anak-anak dapat digunakan metode pembelajaran yang melibatkan sebuah permainan seperti permainan tebak-tebakan, sambung menyambung, dan sebagainya. Yang untuk remaja dapat digunakan metode pembelajaran yang melibatkan diskusi dan tanya jawab. Untuk orang dewasa dapat digunakan metode pembelajaran yang melibatkan ceramah, kajian, dan sebagainya. Mungkin itu, Bu Rin, penambahan. Izin menambahkan Pak Hasbi. Iya, mangga Bu Ragil, silakan. Mohon maaf, ini mengenai pertanyaan dari Pak Iwan tentang strategi desain pembelajaran. Sedikit yang mau saya tambahkan mengenai bagaimana strategi desain pembelajaran agar mendorong siswa untuk menumbuhkan karakternya, ya, seperti bernalar kritis, kemandirian, dan lain-lain. Mungkin salah satunya dengan kita sebagai guru mendesain atau merancang pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek materi pembelajaran. Atau juga kita bisa menyusun kegiatan pembelajaran dengan tugas atau proyek. Biasanya kalau proyek itu kan dia akan mendorong siswa gitu kan untuk berkolaborasi, komunikasi gitu kan dalam satu tim itu, sehingga mendorong siswa itu untuk memiliki jiwa kepemimpinan juga, bagaimana dia dapat bekerja sama dalam timnya gitu, dalam memecahkan suatu masalah gitu. Atau bisa juga dengan menerapkan pendekatan yang berbasis masalah untuk merangsang pemikiran siswa yang kritis, sehingga dia dapat bernalar kritis dan mencari solusi kreatifnya sendiri gitu. Jadi dalam suatu proyek itu ada masalah bagaimana gitu. Jadi mungkin dalam kerjasama kolaborasi tadi itu akan mendorong siswa untuk mencari solusi dalam timnya. Atau juga bisa dengan memanfaatkan pembelajaran berbasis pengalaman dengan keterlibatan dan pemahaman praktis dari setiap siswa. Dan tidak lupa juga pada setiap kegiatan pembelajaran kita sebagai guru melakukan kegiatan refleksi sehingga ada umpan balik dari siswa gitu. Bagaimana dalam menciptakan pembelajaran yang bisa meningkatkan kenyamanan siswa. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Sugeng yang mengenai trik dalam pembelajaran Al-Quran dapat berjalan lebih efektif ya Pak ya. Kalau menurut saya salah satunya mungkin juga dengan tutor sebaya. Gitu. Misalkan siswa yang sudah mampu menghafal dia bisa
membantu temannya yang belum menghafal. Dengan begitu, siswa yang sudah menghafal tersebut dia akan apa semakin semakin mengingatnya lagi gitu. Jadi nggak cuma dia hafal selesai sudah gitu, tapi dengan dia membantu temannya, dia akan kembali mengingat yang sudah itu. Jadi nggak lantas lupa begitu saja. Selain dengan di sekolah tentunya kalau ada jadwal rutin ya supaya tetap berjalan secara konsisten. Itu saja mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Bu Ragil yang telah menambahkan dari pertanyaan teman-teman semua. Oke, mungkin ada lagi yang ditambahkan oleh teman-teman sebelum nanti terakhir oleh Bapak dosen yang akan menjelaskan. Mungkin dari Pak Syahbirin, Pak Sanusi, Pak Rizal, Benda, Bu Vita, atau Pak Ahyat bisa menambahkan atau diskusi tentang dari diskusi kita pada hari ini. Sebelum ke Pak dosen, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan, silahkan. Baik Pak Hasbi, mungkin sedikit menambahkan atau menanggapi ya dari pertanyaan Pak Soleh tadi ya. Kaitan dengan perbedaan yang signifikan gitu ya antara desain pembelajaran atau proses belajar mengajar yang berbasis Islam, katakan dalam pendidikan Islam, dan yang di luar Islam. Kalau menurut kami ya secara umum proses pembelajaran itu baik Islam maupun non-Islam hampir sama secara umum ya. Misal dari komponen inti pembelajaran itu kan ada kurikulum, kemudian ada guru yang menyampaikan, dan kemudian ada proses pembelajaran. Kan itu variabel inti dalam proses belajar mengajar gitu. Sama, pembelajaran Islam demikian, pembelajaran di luar Islam juga demikian. Tapi tentu yang membedakan bahwa di dalam pendidikan Islam, semua tadi baik dari sisi kurikulum, tentunya berbasis kepada prinsip-prinsip Islam. Ya, kemudian dari sisi guru juga punya jiwa spiritual yang bagus, punya pemahaman tentang Islam yang bagus, sehingga dalam prosesnya baik materi yang dia sampaikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, kepribadian yang dia munculkan sebagai konsep teladan pada dirinya juga bernilai Islam, sehingga seorang guru dalam pandangan Islam ya secara holistik sebagai sumber pelajaran bagi anak-anaknya gitu. Bukan hanya dengan materi yang dia sampaikan, tetapi perilaku dia sehari-hari, kemudian semua yang memang ditampilkan oleh guru itu bisa menjadi aspek yang ditiru oleh siswa dan aspek keberhasilan dia dalam mendidik. Itu membedakan barangkali dengan konsep di luar Islam. Demikian juga di dalam proses pembelajarannya. Misalkan kita berbicara metode, ya, berbicara pendekatan, nanti akan ada prinsip-prinsip pembelajaran dalam Islam yang harus kita perhatikan. Contoh ya, ketika kita berbicara dalam metode atau penyelenggaraan, mungkin ada sebagian sekolah yang sudah memberlakukan pemisahan antara laki-laki perempuan misalkan. Bahkan dalam metode tertentu misalkan ada beberapa hal yang perlu kita siasati. Nah, misalkan dalam penggunaan metode drama misalkan. Apakah seorang siswa diperbolehkan memperankan misalkan tokoh-tokoh yang jelas kekufurannya, misalkan ada dalam drama kita perankan seorang siswa sebagai Abu Jahal gitu kan. Nah, sebagian ulama kan melarangnya gitu, mengkritisi bahwa hal tersebut tidak boleh. Artinya dalam proses pembelajaran pun ya kita ada batasan-batasan, ada landasan-landasan yang mesti kita mengikuti aturan dan prinsip-prinsip dasar Islam itu sendiri. Kemudian yang terakhir barangkali masuk ke situ juga ketika kita asesmen, ketika kita melakukan evaluasi, tentu berbeda konteks kita sebagai pendidik Islam dengan non-Islam katakan. Kalau di mana mereka mungkin hanya berpegang teguh pada keberhasilan kognisi, hanya berpegang teguh pada capaian-capaian akademik, tetapi kita memandang siswa dengan prinsip individualitasnya, prinsip bahwa semua siswa punya potensi, semua siswa adalah makhluk mulia yang Allah ciptakan, dengan kekurangannya pun kita siasati dan kita hargai, kemudian kelebihan mereka juga kita apresiasi dan kita bantu untuk mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Tentu sudut pandang guru muslim akan berbeda dengan sudut pandang katakan sistem pendidikan non-Islam kan gitu.
Itu kaitan dengan perbedaan signifikan menurut saya kaitan dengan pendidikan Islam dan non-Islam. Kemudian kaitan dengan metode-metode tertentu ya. Metode itu kan sangat banyak, baik yang bersifat idealis, yakni diajarkan dan ada dasar-dasarnya dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi, atau juga bersifat pragmatis, yakni yang hari ini barangkali banyak ditemukan oleh orang-orang non-Muslim kan gitu. Dan kita bisa menggunakannya dalam proses belajar mengajar itu bisa jadi dalam satu rangkaian pembelajaran kita bisa menggunakan berbagai macam metode sehingga lebih menarik gitu, tidak monoton ya. Contoh misalkan ketika kita punya jam satu kali tatap muka itu 2 kali 30 menit atau 1 jam barangkali. Bagaimana kita bisa memadukan misalkan diawali dengan metode ceramah ya, sehingga konsep yang menjadi inti pembelajaran kita sampaikan dengan metode ceramah. Guru menyampaikan dengan menarik, mungkin sebagaimana tadi saran dari Pak Guru, siswa mendengarkan dan ikut menyimak penjelasan. Nah, setelah itu kita padukan dengan metode misalkan soal jawab, kita menggali pertanyaan-pertanyaan dari materi yang kita sampaikan, atau kita melempar masalah sehingga siswa bisa berdiskusi kan gitu. Jadi tidak monoton mendengarkan ceramah, tapi tadi mungkin ceramahnya 5 menit, masuk ke metode berikutnya itu diskusi misalkan, masuk metode berikutnya demonstrasi seorang guru, kalau dalam Al-Quran tadi barangkali mendemonstrasikan dalam pembacaan ayatnya gitu. Masuk kepada metode eksperimen, kalau dalam tahfidz tadi seorang siswa yang namanya eksperimen berarti kan siswa melakukan mencoba menirukan bacaan gurunya gitu kan. Dan seperti itu gambarannya. Jadi memang dalam rangkaian pembelajaran itu sekali lagi bagusnya kita menggunakan berbagai macam metode sehingga seorang guru ya menurut kami wajib hukumnya gitu ya memahami beragam metode-metode pembelajaran baik yang bersifat idealis yang Masya Allah dalam Al-Quran itu sangat banyak ya dijelaskan baik secara prinsip gitu ya tentang diskusi, tentang soal jawab, kemudian tentang eksperimen dan lain-lainnya. Ini tinggal kita dalami dan kita gunakan di dalam proses pembelajaran kita. Mungkin demikian rekan-rekan dan Pak dosen, terima kasih. Terima kasih Pak Iwan atas tambahannya, bagus sekali ya Pak. Ilmu bertambah kita, jadi wawasan yang sangat luas dari Pak Iwan. Alhamdulillah. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain, dari Bapak Ibu untuk tema kita pada hari ini. Tambahan dikit aja Pak Hasbi. Wah, mantap. Mangga Pak Sugeng. Iya, mungkin apa ya, yang disampaikan pertanyaan dari Pak Soleh tadi, kalau boleh saya simpulkan apa perbedaan yang signifikan gitu ya. Jadi singkatnya kalau menurut saya gitu, antara yang Islam dengan yang non gitu ya. Dari segi apapun desain pembelajarannya itu, kalau non itu kan ya ujung-ujungnya adalah mereka hanya ingin meraih kesuksesan dunia. Tapi kalau yang Muslim tentu kita sudah paham sekali bahwa setiap desain ataupun sistem pembelajaran yang dilakukan adalah tujuannya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng atas tambahannya. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi? Jika tidak ada, nanti bisa langsung kita ke Pak dosen. Ada lagi Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada. Baik, jika tidak ada, sebelum Pak dosen, kami dari kelompok pada tema hari ini, saya, Burin, maupun Pak Guru, ucapkan mohon maaf bila ada penyampaian maupun materi-materi yang belum tersampaikan secara baik, ataupun jawaban-jawaban yang masih belum maksimal. Saya mewakili dari teman-teman kelompok, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Untuk selanjutnya adalah pemaparan maupun arahan dari Bapak dosen kita kepada beliau, Bapak Nur Ahmad Purwadi MA, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Silakan Pak terima dosen. kasih
Pak Hasbi, Bu Rin, Pak Guru yang telah mempresentasikan topik kita pada sore hari ini ya tentang desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi dari apa yang dipaparkan tadi, baik mengenai karakteristik desain pembelajaran Islam, mulai dari at-takamul, integrasi, ada pembinaan akhlak dan karakter, kemudian mengenai sumber pokok Quran dan Sunnah, kemudian tadi yang barusan disampaikan oleh teman-teman yaitu mempunyai karakter sendiri, yaitu mengenai tujuan utama dari pendidikan agama Islam itu bukan seperti halnya pendidikan lain terbatas pada duniawiyah, tapi kita tujuannya adalah di samping duniawiyah juga ukhrawiyah, dan juga tadi yang terkait dengan masalah istimaiyah wa saqafiyah, kehidupan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Kemudian juga disampaikan mengenai fungsi dari desain pembelajaran itu sendiri, bahwa desain pembelajaran sebenarnya adalah sebagai breakdown atau implementasi dari sebuah kurikulum. Maka dia di breakdown menjadi pelajaran tertentu, kemudian pada pertemuan tertentu, sehingga masing-masing pertemuan sesuai dengan topiknya dirancang atau didesain ya sesuai dengan garis besar dari kurikulum itu sendiri. Juga tadi sampaikan bahwa di dalam desain itu juga meliputi di samping tujuan yang sudah disampaikan garis besar di kurikulum, kemudian di breakdown dalam bentuk mata pelajaran dan topik-topik. Tentu masing-masing topik itu memiliki karakter sendiri yang bisa jadi juga membutuhkan metode-metode yang ada. Oleh karena itu maka sebagai seorang guru kita harus menguasai metode-metode pembelajaran yang ada gitu, sehingga kita bisa menyesuaikan topik tertentu dengan metode yang sesuai, karena sebagaimana diketahui bahwa laisa hunaka thariqah mutlaq wa likulli thariqah mazayah wa uyub. Jadi tidak ada metode yang ideal yang berlaku untuk setiap topik dan mata pelajaran. Maka diketahui bahwa setiap metode pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, sehingga dengan penguasaan terhadap metode yang tersedia, kita bisa memilih metode yang cocok dengan topik dan mata pelajaran yang terkait dengan masalah pendidikan Islam. Tadi juga disebutkan bahwa fungsi dari desain pembelajaran itu supaya proses pembelajaran di kelas itu terarah. Karena kalau kita tidak punya desain atau rancang bangun, yaitu ada pepatah mengatakan al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batilu bi nizamin. Sesuatu kebenaran yang disampaikan tanpa berstruktur, tanpa ada sistem, tanpa ada rancangan, maka bisa jadi itu akan gagal, bisa dikalahkan dengan yang batil yang disampaikan secara runtun, secara sistemik, sehingga dia bisa mudah dipahami. Nah, tentu macam-macam desain itu ya disesuaikan dengan kebutuhan mata pelajaran dan juga topik tertentu. Dari diskusi yang disampaikan oleh pertanyaan yang kemudian dijawab dari Pak Muhammad Saleh, kemudian Pak Iwan, Pak Sugeng, dan yang lainnya, saya kira tadi sudah menyinggung mengenai perbedaan tasmimul am wa tasmimul desain yang bersifat umum dan desain yang bersifat islami, desain pembelajaran. Tentu tadi yang paling utama bahwa tujuan pembelajaran itu lisa'adati dunya wal akhirah, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga itu yang membedakan secara lebih khusus ya. Nah, kemudian tadi untuk atau agar kita bisa menjelaskan kepada
siswa tentang ajaran Islam, ada yang bersifat doktrin, ada yang bersifat pelaksanaan dari rukun-rukun Islam, atau yang bersifat perilaku atau akhlak. Saya kira kalau kita mengajarkan tentang doktrin, terutama dalam masalah akidah, ya tentu kita tidak hanya mengandalkan apa yang disebut dalil dan nakli, yaitu dalil yang bersumber pada nas atau teks Al-Quran maupun hadis, tapi juga dibarengi atau ditambah dengan dalil akli, ya. Dalil atau argumen yang juga bertumpu pada logika dan akal, sehingga bisa diterima oleh siswa yang kritis sekalipun, sehingga mereka aktif di dalam pembelajaran, sehingga akan timbul tadi diskusi, sehingga doktrin-doktrin yang ditanamkan melalui teks-teks Al-Quran maupun hadis, kemudian dilengkapi dengan dalil akli, argumen yang logis, saya kira itu akan bisa menjadi cara agar siswa tetap aktif sekalipun dalam pembelajaran yang bersifat doktrin. Tentu pertanyaan Pak Sugeng tadi tentang bagaimana sih metode yang ideal terutama dalam tahfidz Al-Quran. Saya kira kita sangat sangat senang melihat perkembangan di Indonesia ini akhir-akhir, mungkin belum begitu lama, yaitu perkembangan 10 tahun terakhir, di mana tahfidz Al-Quran itu menjadi model, ya, di berbagai macam, bukan hanya di pondok pesantren yang memang sudah banyak membuka plusnya, yaitu tahfidz gitu. Nah, cuma barangkali juga supaya tahfidz itu bukan hanya sekedar tahfidz, ya, supaya mereka betul-betul meresapi tujuan dari pembelajaran Al-Quran. Jangan sampai kita hanya mengandalkan tahfidz, kemudian dari segi tartil dalam bacaan yang ditebaca dalam Al-Quran, warattil Qur'ana tartila misalnya, kemudian terabaikan baik segi makharijul huruf, kemudian juga dari segi tajwidnya, dari segi lagu dan lain sebagainya. Jadi itu juga penting. Jadi kita tekankan kepada para siswa kita, di samping tadi untuk tahfidz sudah dikemukakan, ada yang bersifat takrir, pengulangan, ada murojaah, ada tahsin, ada tasmi misalnya. Itu saya kira metode-metode yang sudah biasa diterapkan. Tapi juga saya kira penting ditanamkan kepada para siswa itu, karena ada hadis Rasulullah yang menjelaskan bagaimana ketika proses Al-Quran itu disampaikan ketika turun Rasul kepada sahabatnya, itu kan tidak selalu berurutan. Kadang-kadang beberapa ayat turun, kemudian menyusul ayat berikutnya pada waktu yang lain, sehingga kata sahabat, kami tidak pernah bergeser dari satu ayat ke ayat lain sebelum kami dapat membacanya dengan baik, menghafalnya, memahami dan mengamalkannya. Nah, tentu itu dalam proses tadarruj, berangsur-angsur Al-Quran. Begitu para sahabat. Jadi ketika mereka berusaha untuk menguasai Al-Quran, ya melalui proses tadi, mulai proses qiraahnya, kemudian at-tafhimnya, kemudian at-tahfidnya. Dan memang ya pengalaman saya, karena kalau di Al-Azhar terutama itu kan sebenarnya tidak banyak seperti tren di Indonesia saat ini, di mana ada memang kelas-kelas khusus untuk tahfidz Al-Quran. Yaitu biasanya kalau di Mesir itu sebelum anak masuk sekolah yang disebut kutab itu
kalau di kita ya semacam pengajian di langgar, musola itu, disitulah mereka yang menghafal Al-Quran gitu. Sehingga mayoritas mereka yang pendidikan yang melalui kutab itu mereka kebanyakan ya hafal Al-Quran gitu. Meskipun tidak seluruhnya, tapi bagi mereka yang apa namanya di sekolah-sekolah Al-Azhar itu secara umum setiap apa namanya jurusan mulai dari SD sampai perguruan tinggi itu memang diwajibkan ya menghafal Al-Quran, tapi berbeda jumlahnya. Misalnya kalau di universitasnya misalnya antara Fakultas Usuluddin, Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah di mana saya belajar di sana misalnya, itu mereka semua wajib menghafal Al-Quran, tapi dengan jumlah yang berbeda. Misalnya kalau saya di pendidikan, ya itu 1 tahun, kalau dulu sistemnya kan tidak semester, jadi 1 tahun yaitu ya 1 juz Al-Quran. Tapi tidak berurut, dipilih ayat-ayat surat-surat yang terkait dengan jurusannya misalnya. Kemudian itu pun tidak nyambung gitu kan. Tidak nyambung misalnya ketika di tahun kedua juz berapa atau surat apa, dan itu tidak harus dihafal dari awal lagi. Itu kalau dalam jurusan-jurusan yang ya boleh dikatakan ya selain fakultas-fakultas jurusan tradisional. Jadi tapi semua jurusan kedokteran, arsitek dan semua jurusan wajib setiap tahun itu hafal 1 juz, sehingga kalau dalam 4 tahun untuk meraih gelar lisans atau S1 ya minimal semua itu yang 4 juz itu hafal. Nah, sedangkan di Fakultas Usuluddin misalnya yang notabene banyak berinteraksi dengan dalil-dalil nakli itu, maka mereka setiap tahun itu dua juz, sehingga selama 4 tahun mereka harus 8 juz dan juga itu istimrar, jadi nyambung gitu. Di akhir nanti ya 8 juz itu yang diujikan. Nah, beda lagi kalau syariah. Kalau syariah karena memang mereka menggali hukum dari sumbernya, maka ini yang berat, karena mereka harus hafal setiap tahunnya itu 7,5 juz, sehingga dalam 4 tahun itu mereka harus hafal Al-Quran. Nah, kemudian di Fakultas Usuluddin dakwah itu sama gitu. Nah, sehingga mahasiswa kita biasanya itu yang paling banyak ya di fakultas yang relatif hafalan Al-Qurannya tidak banyak gitu kan. Misalnya Usuluddin dengan berbagai macam jurusan atau dirasat Islamiyah, dan jarang sekali yang mengambil syariah gitu. Kenapa? Ya karena tadi harus hafal 1 Al-Quran. Nah, itu juga menjadi masalah ya, karena di samping juga menghafal Al-Quran, mereka juga harus mempelajari mata kuliah lain. Jadi bukan hanya fokus tahfidz. Kalau di kita kan banyak memang tahfidz gitu. Jadi khusus untuk menghafal Quran, sehingga pembelajaran mata pelajaran lain itu dalam bentuk apa yang disebut ambil paket-paket gitu. Jadi tidak melalui prosesnya. Itu mungkin itu relatif lebih cepat gitu, karena memang waktu fokus gitu. Nah, saya kira di sekolah kita juga begitu. Jadi bagi sekolah-sekolah tertentu yang memang membuka program khusus tahfidz ya memang seperti itu. Tapi jurusan-jurusan lain selain tahfidz saya kira ya barangkali bisa diwajibkan, misalnya ya paling tidak ya juz terakhir, misalnya juz amma, karena itu yang biasa digunakan untuk banyak digunakan gitu untuk sholat-sholat fardu misalnya. Tetapi untuk yang memang tahfidz ya saya kira tadi memang tidak mudah. Kadang-kadang kita cepat hafalnya gitu kan, tapi karena tidak dimurojaah, tidak ditakrir,
tidak ditasmi, yaitu seringkali juga cepat hilangnya gitu. Itu menjadi problem gitu. Nah, oleh karena itu bagi jurusan-jurusan atau pendidikan yang non tahfiz barangkali ya tadi diminta untuk paling tidak menghafal juz amma dan juga surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu yang terkait dengan topik yang dibahas itu. Nah, itu saya kira. Jadi kalau apa yang disampaikan Pak Sugeng tadi barangkali yaitu program tahfiz ya, itu ya memang ada metode sendiri dan dia juga harus fokus gitu. Karena dia perlu murojaah. Karena orang yang hafal Al-Quran kalau dia tidak murojaah, ya itu bisa cepat hilangnya juga gitu. Nah, oleh karena itu maka bagi non tahfiz barangkali juga tidak hanya hafalan tapi juga pemahaman tentang ayat. Karena itu yang menjadi inti dari pokok. Nah, akan lebih ideal lagi mereka yang tadi masuk di program tahfidz, di samping sudah barang pasti masalah kaifiyah qiraahnya tadi sudah baik, juga diberikan pemahaman tentang bagaimana bisa memahami apa yang mereka hafalkan sehingga lebih bermanfaat ya bagi dia untuk bisa memahami isi apa yang dihafal dan juga bisa menyampaikan. Saya kira itu barangkali komentar saya mengenai topik kita pada sore hari ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada kelompok ini yang terdiri Pak Hasbi, Bu Rin, dan Pak Guru yang telah mempresentasikan makalahnya dengan baik begitu kepada teman-teman yang mengajukan pertanyaan sehingga melahirkan diskusi yang cukup menarik. Mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan kita dan bisa memotivasi mendorong kita untuk terus belajar sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita dan juga pengamalan terhadap ajaran-ajaran Islam yang kita yakini dan kita bisa menularkan kepada para siswa kita dan juga keluarga dan masyarakat. Saya kira itu teman-teman sekalian, kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak. kasih Baik. Bapak Terima Dosen Terima Ahmad kasih Pak Muradi. dosen, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, saya pamit. Ya, Terima kasih. Hati-hati Bapak. terima kasih. Pak Arif, mana Pak Arif? Pak Arif. Sepertinya Pak Arif Hasbi, keluar, Pak. Burin, dan teman-teman mohon izin duluan ya. Oh iya Pak Guru, siap. Hati Pak Guru.